Jangan pernah puas belajar perjalanan hidup. Apa kata cucu dari sahabat Nabi, Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Dia punya putra namanya Muhammad. Dia punya cucu namanya Ismail. Apa kata Ismail? Kana abi, ayahku katanya. Ayahku berarti Muhammad bin Sa'ad, putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayahku yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kami perjalanan peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'udduha alaina. Kemudian beliau ulang-ulang, beliau hitung-hitungkan perjalanan itu. Artinya tidak sekali, tapi beliau ulang-ulang menjelaskan. Satu persatu beliau jelaskan kepada putra beliau Ismail. Kemudian beliau berkata, wa yaqul hadhihi ma'athiru abaikum fala tudawwi'u dhikraha. Inilah peninggalan, inilah bekas-bekas rekam jejak nenek moyang engkau. Sahabat dulu mendidik putra-putra mereka. Ini ma'athir abaikum, ini rekam jejak bapakmu, kakekmu. Wala tudayyi'u, jangan kalian sia-siakan. Ingat-ingatlah terus, jangan kalian lupakan saja. Kalian harus ingat itu, sebut itu. Begitu sahabat dahulu. Kira-kira kita kalau mau berbicara dengan anak kita, apa ma'asir, rekam jejak kita yang akan kita sampaikan ke anak istri, anak-anak cucu? Tak selembaran ni duit. Tu kerja mak kalian kau abah cewek saya ketika muda itu, kali cerita. Kerja pak kalian dulu kau main di siko gitu. Ya. Jadi orang yang belajar sirah nabawiyah akan berusaha membersihkan langkah hidupnya. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan itu untuk anak cucunya. Sehingga ketika disebut oleh anak cucu kemudian, ada kebanggaan. Bukan kebanggaan untuk menyombongkan diri, tapi kebanggaan karena ada ma'asir, ada rekam jejak yang akan ditempuh, ada rekam jejak yang akan diturut, ada jajak yang akan diturut balik. Orang yang belajar sirah biasanya berhati-hati, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang tercatat di dalam hidup dia dan dikenang oleh anak cucunya sebagai kenangan yang memalukan. Disebut malu dia. Bayangkan itu. Apa tidak terfikir oleh mereka yang berbuat perbuatan kaum Sodom itu pada anak-anaknya di kemudian hari, walaupun dia telah bertaubat, dihapus. Apalagi sekarang banyak rekam jejak di media sosial. Nanti anak-anaknya ketika dewasa interaksi apa-apanya dulu. Jadi orang yang belajar sirah nabawiyah akan sangat waspada di dalam. Kenapa? Karena dia tidak ingin meninggalkan catatan sejarah kelam untuk generasi. Dr. Raghib As-Sirjani memberikan beberapa kaedah supaya faedah tadi terwujud. Setidaknya ada 4 poin penting kaedah yang harus kita hadirkan kalau kita belajar sirah nabawiyah. Di qawaid dirasatis sirah
an-nabawiyah. Harus diingat, di 6 tadi faedah dan tujuan, ada 6 tujuan faedah yang didapat, dan ada 4 kaedah supaya kita bisa menjangkau manfaat dan faedah yang 6 tadi. Yang pertama, ketahuilah bahwa anna sunnah hiyal masdarus tsani litashri' fi ad-din al-islami. Idh al-masdarul awwal bila khilaf wal Qur'anul Karim, wal masdarus tsani huwa sunnah al-mutahharah. Kaidah yang tidak dipertikaikan oleh ulama. Apa itu? Wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber ajaran yang kedua dalam syariat Islam. Setelah Al-Qur'anul Karim, apa sumbernya lagi? Sunnah Nabi. Tidak ada ikhtilaf padanya. Kalau ada orang yang mengingkari sunnah Nabi sebagai sumber ajaran Islam, sebagai dalil di dalam syariat, orang yang mengingkari kehujahan sunnah itu sebagai dalil hukum, sebagai sumber ajaran, orang tersebut murtad dari Islam. Nah, dan kita tahu apa itu sunnah. Sunnah adalah ma usnida atau ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Bukankah sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi? Dan bahkan para ulama hadis menukilkan juga apa? Syama'il. Bentuk rupa Nabi secara fisik dan akhlak Nabi. Ahlul hadis menukilkan itu. Nah, itu kalau kita sebut sunnah pada ahli hadis apa? Ma sadara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang muncul dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan apa lagi? Perangai, perilaku dan bentuk rupa beliau. Nah, itu ada. Nah, Nabi dihimpun oleh para ulama di situ menampilkan apa? Akhlak, perilaku Nabi, khuluqiyah, akhlaqiyah. Bentuk rupa dan perangai dan perilaku. Itu yang dilakukan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dalam kitab beliau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di situ kita tahu rupa Nabi seperti apa, rambut Nabi sepanjang apa, warna kulit Nabi seperti apa, alis Nabi itu bagaimana, cara jalan Nabi itu seperti apa. Kita temukan. Dan semuanya sunnah. Walaupun tidak semuanya nanti menjadi sumber, menjadi alasan yang memberi atau yang bermuatan tasyri', tapi seluruh sunnah Nabi. Nah, dari situ saja, dari pengertian sunnah itu kita tahu betul apa hubungannya dengan sirah, dengan perjalanan hidup Nabi. Artinya apa? Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara diam atau memandangnya baik atau memujinya, kan bagian dari sunnah juga. Nah, karena itu tidak mungkin mengetahui sunnah Nabi tanpa kita tahu sirah. Karena untuk sampai kepada kisah tersebut kita butuh sirah. Ini sunnah ini lahir kapan? Apa sababul wurudnya? Seperti kasus tadi, hadis Abu Mas'ud. Kenapa Nabi sampai marah di dalam memberikan wejangan, nasihat, mau'izah? Kita tidak tahu sebab itu, bisa saja orang berkesimpulan, kok Nabi marah-marah ya. Tapi ketika kita tahu, kata Nabi marah karena ada imam yang memikirkan diri saja, makmumnya tidak dipikirkan. Mentang-mentang hafal Al-Quran, salat subuh 1 rakaat baca Al-Baqarah, gigil orang di belakang. Nah,
Nabi ketika dilaporkan oleh jamaah marah. Bahkan kata perawi hadis, tidak pernah saya melihat Nabi di dalam mau'izah, di dalam memberikan arahan dan peringatan semarah itu. Dari mana kita tahu di latar belakangnya apa? Sababul wurudnya bagaimana? Dari pelajaran sirah. Jadi antara sunnah dengan sirah nabawiyah ada hubungan erat. Jadi karena itu mempelajari sirah nabawiyah itu merupakan bahagian dari menguatkan peran sunnah sebagai al-masdar tsani, sebagai sumber yang kedua. Nah, bagaimana kita meninggalkannya? Karena itu jangan sembarangan mengambil sirah nabawiyah, cerita dari mana? Diverifikasi, harus dicari tahu betul tidak begini ceritanya. Maka seperti ini kisahnya. Ini kan banyak, apalagi kalau sudah terkait dengan peristiwa saat Nabi wafat dan berbagai cerita berkembang. Kalangan Syiah menuduh para sahabat di awal saja ditinggalkan oleh Rasul, banyak mereka yang telah murtad dari Islam. Mereka kafirkan banyak sahabat. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka tidak punya perasaan. Jasad Nabi masih terbujur. Mereka berebut kekuasaan itu, kata Syiah. Tapi apakah memang begitu? Nah, kalau kita tidak memahami sirah nabawiyah, maka kita bisa saja diputar pemahaman kita, dicuci otak kita. Datanglah orang Syiah dengan alasan cinta kepada keluarga Nabi. Lihat itu. Karena itu tidak ada sahabat-sahabat itu yang bisa dipercaya, melainkan Ali dan yang membenarkannya. Nah begitulah mereka datang. Karena kita buta dengan sirah Nabi kita, dengan perjalanan hidup Nabi kita, angguk-angguk pula kita mendengarkannya. Padahal Nabi SAW telah memberikan wasiat. Siapa yang menyelenggarakan beliau? Siapa yang memandikan beliau? Siapa yang turun ke kubur beliau? Nah bagaimana sahabat yang banyak itu ikut campur? Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Rasul. Ya, kalau Nabi berpesan bahwa yang memandikan saya adalah rijalun min ahli baiti, laki-laki dari keluargaku, tentu tidak bisa masuk Abu Bakar, Umar, Utsman, ridwanullah alaihim. Kenapa? Karena bukan itu yang beliau amanahkan. Jadi jangan dituduh pula sahabat yang lain ini tidak perasaan, tidak. Itu perangai orang. Dari mana mereka masuk? Dari sejarah yang mereka belokkan. Nah, kemudian mereka katakan mereka berebut kekuasaan. Dia orang-orang Ansar. Tidakkah tahu mereka bagaimana situasi negara di saat itu? Rasulullah telah wafat. Satu kenyataan yang tidak bisa mereka tolak. Kalau ditanyalah sahabat itu satu persatu, maukah mereka ditinggalkan oleh Rasul? Tidak ada yang mau. Tapi kehidupan harus berjalan. Nah, kenapa orang Ansar yang peduli? Itu kampung mereka. Itu kampung mereka. Mereka yang menghuni negeri itu pertama. Nah, kalau ada serangan dari berbagai macam, tidak ada panglima yang memimpin. Siapa yang bertanggung jawab? Jadi itu hal yang lumrah. Tidak menjadi celah untuk mencela para sahabat kalangan Ansar maupun Muhajirin. Tetapi karena kita buta dengan sejarah, saya tahu pernah dahulu orang Syiah didatangkan ke Bukit Tinggi ini. Ada pula jamaah mengangguk-angguk membenarkan. Kenapa? Karena buta dengan sirah. Banyak lagi. Jadi sirah nabawiyah ini memperkokoh keyakinan kita bahwa apa? Bahwa sumber ajaran Islam ini Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, sirah nabawiyah adalah kaedah, adalah sumber yang kedua
sunnah nabawiyah adalah kaedah yang sumber yang kedua dari syariat Islam, dan sirah nabawiyah datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk sunnah, karena dia kilkan salsil, punya silsilah musnadan, disanadkan, disandarkan kepada perawi-perawi yang sampai kepada yang mengalami, bahkan yang dengar peristiwa secara langsung. Itulah kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, at-ta'arruf as-sahih ala syakhsiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah yang kedua, mengkaji sirah. Harus sampai kita kepada apa? Pengenalan secara tepat dan benar terhadap kepribadian Nabi. Nabawiyah itu menyuguhkan kepada kita apa? Syakhsiyah. Dari mana kita tahu kalau bukan dari sirah? Tetapi banyak orang hari ini yang merasa kenal dengan Nabi. Tapi apakah betul mereka mengenali Rasulullah dengan ta'arufan sahihan, dengan pengenalan yang benar, yang tepat? Begitukah kepribadian Rasulullah? Kita lihat. Ada orang yang gambarkan Nabi SAW orang yang tegar, benar. Maka dengan ketegaran beliau, beliau menangis pula. Ya, menangis pula. Maka beliau bercanda pula. Ya, bercanda pula. Ada orang yang keliru membayangkan rumah tangga Nabi seperti orang seminar saja setiap hari. Tidak. Dengan wibawa beliau, dengan kemuliaan beliau, bahkan kalau kita ambil nyataan dari Amr bin al-As, apa kata Amr bin al-As? Amr bin al-As itu kan musuh sama Nabi di masa jahiliyah sampai terjadinya apa? Terjadinya suluh perdamaian Hudaybiyah. Amr bin al-As dengan Khalid ibn Walid masih kafir ketika itu. Kemudian dia masuk Islam. Kita mau melihat bagaimana wibawa Nabi. Kata Amr bin al-As, semenjak itu tidak pernah saya berani menantang Nabi melihat beliau dengan mata. Karena hebah, wibawa dan keagungan Rasul hadapan. Karena mangkik kepala saya tidak tahu yang kemencalik. Apakah itu berakibat bahwa di dalam pergaulan beliau dengan istri beliau, dengan sahabat beliau, beliau kaku? Bagaimana sahabat memperlakukan beliau? Apakah beliau kepribadian yang senang disanjung-sanjung kalau datang beliau orang berdiri? Sekarang bapak ini memasuki ruangan, hadirin diharap berdiri. Begitukah Nabi? Hari ini orang yang tidak mau berdiri dianggap radikal, tidak tahu tata upacara, tidak mengerti protokoler. Dan acara Pak ini masuk, dia nak berdiri, berduduk saja. Agak awak. Agaknya lalu sini nak ke muka awak. Pasal minda lalu tu. Maka Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang wibawanya sehebat itu mesti senang dibegitukan. Bahkan beliau tidak nyaman ketika sahabat menyanjungnya. La tutruni. Kan kalian sanjung-sanjung saya seperti orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Nama ana basyarum. Saya ini manusia seperti. Nah, dari mana kita tahu dari sirah? Dan kita beruntung. Kenapa beruntung? Di satu sisi tentu kita merugi tidak bertemu beliau. Alangkah senangnya orang yang bisa
langsung berjumpa Rasul berjabat. Di sisi itu kita datang. Cuma bagaimana pula takdir. Tapi di sisi lain kita apa untung sahabat mengingat dan jernih peristiwa demi mereka nukilkan kepada generasi tabi'in catat oleh para ulama catatan peristiwa. Beruntung kita hingga kita temukan catatan sejarah yang lengkap tentang Nabi kita yang tidak ditemukan pada tokoh manapun seperti itu. Itu untungnya kita umat Islam. Syukuri itu baik kaum muslim. Bagaimana mensyukurinya? Pelajari. Tidak ada tokoh yang diingat oleh sahabatnya sedetail Nabi. Sampai cara makannya, cara duduknya, cara bicaranya. Bahkan ada buku-buku kecil yang menarik. Mawaqif. Berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baka fihan Nabi. Nabi menangis. Ada mawaqif peristiwa-peristiwa Nabi tertawa. Ada peristiwa-peristiwa Nabi tersenyum. Ada peristiwa-peristiwa Nabi marah. Himpun oleh. Beruntung kita dari sisi itu. Walaupun dari sisi lain kita ingat. Yang senangkannya sahabat bertemu dengan Rasul. Kita tidak berjumpa. Tapi hati-hati juga. Kalau lalu bertemu Rasulullah, kira-kira mau ikut siapa? Jangan-jangan ada ikut Abu Jahal pula. Tahap itu. Alhamdulillah atas nikmat keimanan, nikmat Islam kita syukuri. Dan kita syukuri. Sahabat mengingat dengan jernih peristiwa itu dari generasi ke generasi dicatat dan alhamdulillah kita temukan dan bahkan kita bisa coba menelusuri sebatas kemampuan kita mana dari cerita itu yang benar dan bisa kita jadikan sebagai pedoman, mana yang tidak kuat. Dan itulah untungnya belajar sirah Nabawi. Kemudian yang ketiga, kaedahnya kita dapat kaifiyatu mahabbatir Rasul. Jangan jadikan cerita sejarah itu tadi apa? Hanya sekedar kisah yang terbaca. Jangan hanya sekedar pengetahuan baik itu sumber ajaran. Tetapi juga apa? Jadikan itu sebagai wadah untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasul. Dan bagaimana mencintai beliau. Cinta dan mencintai. Ada orang yang tidak cinta, tidak mencintai. Ada orang yang cinta tapi salah mencintai. Ada yang mencintai pura-pura. Dari sirah Nabawiyah kita tahu bagaimana hakikat cinta kepada Nabi dan bagaimana cara mencintai beliau. Ada orang yang mengaku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka habiskan mencintai itu dengan apa? Dengan sekadar memuji dan menyanjung Rasulullah. Sampai begitu. Bukankah kecintaan kepada Nabi itu diekspresikan dalam bentuk mengikuti beliau? Nah, dari sirah Nabawiyah kita tahu bagaimana mencintai Rasul. Bagaimana sahabat yang mencintai Rasulullah itu. Dari situ kita dapat juga pelajaran bagaimana kita mencintai ulama kita. Karena sekarang banyak ghulu. Tak kepada gurunya, kepada ulamanya, basuh kaki gurunya, minumnya ianya. Maka begitu. Nah, sirah Nabawiyah kita belajar kaedah dan mencintai Rasul. Kemudian yang terakhir, sirah Nabawiyah harus kita jadikan sebagai apa? Sebagai hikmah. Bagaimana kita bergaul, berinteraksi antar sesama sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Dari 6 faedah, 4 kaedah. 10 poin-poin penting yang harus kita ingat saat kita akan mengkaji sirah. Nah, dari mana sumber sirah? Ya dari hadis. Dari riwayat-riwayat yang dinukilkan. Nah itu antara kitab-kitab penting untuk kita belajar sirah. Ya, tentu pertama kitab hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan kitab lainnya. Samping kitab-kitab hadis seperti Sirah Ibnu Hisham, dan juga ada Sahih Sirah An-Nabawi, termasuk juga kitab Ibnu Qayyim, yaitu Zadul Ma'ad, ada kitab Sirah Nabawiyah karangan Al-Imam Ibnu, dan ada kitab kontemporer seperti Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Rahman Al-Mubarak Furi. Tentu untuk memahami peristiwa demi peristiwa itu apa faedah yang didapat, kita butuh juga tunjuk bagaimana memahami sirah itu. Caranya ada ulama yang mengarang fikih sirah, sirah karangan Syekh Al-Ghazali rahimahullah. Itu adalah ulama yang saya bertemu, namanya fikih sirah. Dan juga ada Sirah An-Nabawiyah, Su'ibar, Ajaran dan Ibrah dengan Dr. Mustafa As-Sibai dan lain-lain. Jadi itu menghimpun sebagai Nah itulah gambaran. Jadi kajian kita 2 kali pertemuan antar sirah. Ya judulnya kali antar ilmu sirah. Supaya kita ketika mengkaji sirah, kita tahu apa faedahnya, dari mana kaedahnya, dari mana rujukannya, dan tentu ada output, ada manfaat yang kita ambil dalam kita dari pelajaran